bahagia. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami, NIM 2019-008248 dari Program Studi Manajemen. Saya dari Padepokan 45. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai digital marketing. Mengenai pengertian digital marketing. Digital marketing merupakan salah satu cara untuk mempromosikan produk dan jasa menggunakan internet. Digital marketing dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan branding yang bertujuan untuk menjaring konsumen lebih banyak dan supaya keuntungannya lebih meningkat. Menurut Heydrich dan Strangles tahun 2009, digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Baik, di sini merupakan macam-macam media digital marketing. Yang pertama itu handphone, televisi, website, sosial media, marketplace, videoton, radio, email, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu digital marketing konten. Konten marketing merupakan strategi pemasaran yang merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten yang dapat menarik audiens dengan tepat sasaran, kemudian mendorong mereka untuk menjadi pembeli. Konten-konten digital yang dibuat secara berkala bisa didistribusikan melalui situs web, blog, media sosial, dan lain-lain. Konten-konten digital yang digunakan sebagai alat utama berjualan kepada audiens bisa berupa artikel, gambar atau foto dua dimensi, video, dan lain sebagainya. Berikut merupakan jenis-jenis konten. Yang pertama yaitu teks. Konten ini berfokus pada penulisan dan penyusunan kata-kata yang terstruktur mulai dari pembuka, isi, penutup, yang mana secara tidak sadar audiens yang membaca ternyata sedang membaca sebuah konten promosi suatu produk atau jasa. Yang kedua yaitu infografis atau gambar. Infografis merupakan konten yang terdiri dari beberapa gambar. Menyajikan konten infografis akan membuat pembaca atau calon klien merasa tidak bosan ketika membaca sebuah konten. Selanjutnya yaitu video. Konten video merupakan sebuah strategi pemasaran yang menggunakan video sebagai format kontennya, seperti video yang berisi tutorial, review, tips, dan trik mengenai suatu produk atau jasa yang dipromosikan. Berikutnya yaitu audio. Audio merupakan konten yang berupa rekaman suara yang membahas berbagai topik dan dapat didengarkan oleh banyak orang. Dengan konten audio, calon klien dapat mendengarkan konten kamu ketika mereka melakukan pekerjaan yang lainnya. Berikutnya yaitu desain. Proses perencanaan atau perancangan suatu gambar, caption, dan ornamen yang menjadi satu kesatuan sehingga memiliki fungsi, memiliki nilai keindahan, dan berguna bagi manusia. Berikutnya yaitu konsep digital marketing konten. Yang pertama yaitu informatif. Konten informatif merupakan salah satu jenis konten terbaik sebagai promosi yang dapat Anda ciptakan. Konten informatif dapat memberikan manfaat tersendiri bagi para pengguna akun sosial media lainnya. Dan pastikan juga konten yang Anda ciptakan nantinya akan mengarah pada kegiatan membangun brand hingga akhirnya memunculkan kepercayaan dari pihak calon pembeli. Yang kedua yaitu konten interaksi. Konten interaksi biasa dilakukan dengan membangun sebuah konten yang memancing para pengguna sosial media untuk berdiskusi di sebuah kolom komentar. Ketika ada sebuah interaksi, pastikan Anda ikut andil dalam mempromosikan produk Anda. Untuk jenis konten terbaik sebagai promosi berupa komunikasi. Anda bisa mencoba mengajak para calon pembeli atau followers Anda melakukan polling, diskusi, ataupun juga mengisi blanks yang pastinya akan jauh lebih menarik. Yang kedua yaitu konten edukatif. Konten edukatif adalah hal-hal yang dapat membuat pembaca atau pendengarnya mampu melakukan atau memahami sesuatu dengan lebih baik. Contohnya seperti banyak orang yang selalu ingin mencari tahu. Selain ingin tahu, mereka juga ingin belajar sesuatu yang menurut mereka bermanfaat.
Seperti video yang sedang Anda lihat ini merupakan salah satu jenis konten edukatif. Apalagi untuk suatu jenis produk atau jasa yang baru, Anda harus memulainya dengan konten yang edukatif. Yang keempat yaitu konten hiburan. Ketika Anda menyajikan sebuah konten yang Anda sesuaikan dengan produk Anda, nantinya akan membuat informasi yang Anda jadikan sebagai promosi lebih mudah viral, sehingga akhirnya dikenal oleh banyak orang. Jadi mulai sekarang cobalah untuk berpikir untuk meningkatkan eksistensi online shop Anda dengan memposting sebuah hiburan. Yang kelima yaitu konten inspirasi. Seringkali konten yang semacam ini dibuat dalam bentuk podcast. Bisa jadi yang demikian ini cukup umum. Sebagai solusinya untuk konten terbaik sebagai promosi bisa dibuat seperti hanya cuplikan kisah inspiratif ataupun juga fakta-fakta unik yang nantinya akan membuat banyak orang tertarik. Jangan lupa untuk selalu mengaitkan dengan produk yang Anda tawarkan demi meningkatkan penjualan produk Anda. Yang selanjutnya itu konten promosi. Konten promosi diantaranya adalah kuis, voucher, call to action email, hingga testimoni. Ada banyak sekali contoh konten terbaik sebagai promosi yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam promosi. Dengan memilih salah satu dari contoh tersebut dan memaksimalkan untuk promosi, maka Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan followers baru yang akan dikonversikan menjadi pelanggan Anda nantinya. Dan yang terakhir yaitu tips membuat konten digital marketing. Yang pertama yaitu kenali brand atau produk Anda terlebih dahulu. Pada tahap awal untuk membuat konten yang baik adalah dengan memahami dulu brand atau produk Anda. Pahami kelebihan dan kekurangan dari brand atau produk Anda. Yang kedua yaitu tentukan audiens Anda. Pada tahap ini Anda tentukan kira audiens seperti apa saja yang bisa menerima produk Anda, mulai dari hobi, umur, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menentukan media digital Anda. Pada tahap ini Anda menentukan media digital apa yang akan Anda gunakan sebagai media promosi, apakah televisi, website, sosial media, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tentukan jenis konten Anda. Pada tahap ini Anda tentukan jenis konten apa yang akan Anda gunakan sebagai media promosi Anda, apakah berupa teks, video, audio, gambar, atau desain. Yang kelima yaitu brainstorming. Pada tahap ini Anda cari sebanyak-banyaknya contoh desain, gambar, video yang berkaitan dengan produk Anda. Lihat konsepnya, lihat ukurannya, lihat kombinasi warnanya, dan lihat yang sebagai lainnya. Yang keenam yaitu action. Setelah Anda mendapatkan seluruh bekal di atas, saatnya Anda tuangkan ide Anda ke dalam konsep konten yang akan Anda buat untuk mempromosikan produk Anda. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat, dan bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, salam.